Selamat siang Bapak Ibu. Ya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Haji Sunarso, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan kita, yaitu acara diseminasi budaya positif oleh Ibu Nana Diana, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Waikanan di SMAN 1 Pakuan Batu. Sebelumnya izinkan saya selaku MC untuk membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua doa, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat acara inti yaitu diseminasi budaya positif, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka pada acara kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Semoga dengan bacaan basmalahnya tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya suatu halangan apapun. Meningkat acara yang selanjutnya, yakni acara doa, yang akan dipimpin oleh Bapak Abdul Jalil. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu kita membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan pada kesempatan ini dapat dikabulkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wassalim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala fil syahadati sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'atin na'am wa yukafirin mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diucapkan terima kasih. Semoga dari bacaan doa kita bersama tadi dapat memperlancar acara kita pada pagi hari ini. Baik, meningkat acara yang selanjutnya, yakni sambutan dari kepala sekolah yang pada kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Triana Dewi. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Tapi Bu, Ya, alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita bersama-sama kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita semuanya berkumpul di sini dalam rangka kegiatan Bu Nana sebagai guru penggerak di SMA 1 Pakuan Ratu. Dalam hari ini beliau memiliki visi dimensi budaya positif. Alhamdulillah wa syukurillah, saya mewakili dari Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Pakuan Ratu, Bapak Sunarso, yang kesempatan pada pagi ini Bapak Sunarso berhalangan karena ada kegiatan dalam rangka ulang tahun pramuka. Oleh kesempatan itu kepada Bapak Ibu sekalian beserta, mudah-mudahan kegiatan Bu Nana sebagai guru penggerak di SMA 1 Pakuan Ratu ini akan membawa dampak positif, tentunya tentang kebiasaan-kebiasaan yang harus dibangun di SMA 1 Pakuan Ratu, baik dari tenaga didiknya maupun dari siswa-siswi sekalian.
Dan Bapak Ibu yang perlu kita ketahui, sebagai tenaga pendidik tentunya kita sebagai garda ke depan dalam mendidik, kemudian memberikan ilmu, mentransfer ilmu kepada anak-anak didik kita, tidak terlepas dari nilai-nilai akhlak yang harus kita bangun bersama. Oleh karena itu mudah-mudahan budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Bu Nana ini betul-betul berdampak baik dari tenaga didiknya maupun dari siswa-siswi sekalian. Sukses selalu buat Bu Nana. Mudah-mudahan Bu Nana ini bisa ketutup kepada guru-guru dan sekolah lain khususnya. Itu saja, saya kira tidak perlu panjang lebar. Mudah-mudahan acara ini sukses dari awal sampai akhir. Terima kasih. Saya Iring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disampaikan terima kasih. Meningkat acara yang selanjutnya, yakni acara yang sangat kita tunggu-tunggu. Acara ini akan disampaikan oleh narasumber kita atau perwakilan dari sekolah kita SMA 1 Pakuan Ratu. Kepada Ibu Nana Diana dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sunarso selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pakuan Ratu. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil SMA Negeri 1 Pakuan Ratu. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang kebetulan sempat hadir dan mengikuti kegiatan yang sedang saya laksanakan. Salawat dari salam senantiasa saya sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat waras, sehingga kita bersama-sama bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Salawat dari salam senantiasa kita sanjungkan kehadirat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana selalu menantikan syafaat beliau di mobil akhir. Amin, Allahumma amin. Di sini Bapak Ibu Guru, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih saya kepada Bapak Ibu Guru yang sudah mendukung saya sampai titik ini. Tanpa Bapak Ibu Guru mendukung saya tidak bisa berdiri di depan sini untuk menyampaikan sepatah dua kata hal-hal positif. Selanjutnya kepada Bapak Kepala Sekolah, saya juga mengucapkan ribuan terima kasih karena dengan dukungan beliau saya juga bisa menjalankan dan mengikuti calon guru penggerak angkatan 11 dimulai dari tahap awal sampai tahap akhir. Di sini sebelum saya memasuki materi, 2 bulan terakhir ini saya mengikuti pendidikan kurang lebih 4 modul yang sudah kami selesaikan. Di modul pertama yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua yaitu nilai dan peran guru penggerak, modul ketiga yaitu visi guru penggerak, dan yang keempat yang masih saya jalani ini adalah budaya positif. Di sini khusus untuk modul 1.4 Bapak Ibu lumayan banyak isinya. Salah satunya kami harus menerapkan budaya positif dan melakukan aksi nyata di sekolah kami masing-masing. Kemudian sebelum saya lanjut, untuk meluruskan persendian, saya minta kita melakukan sesuatu dulu ya Bu, briefing terlebih dahulu. Sepertinya saya sendiri juga sudah merasa tegang. Oke, di sini saya nanti ada clue untuk Bapak Ibu. Jika saya sebutkan clue tersebut, maka Bapak Ibu silahkan menjawab. Oke, kita mulai ya Bu. Semangat, masih semangat Bu. Oke. Kalau saya bilang pagi, maka silakan Ibu Bapak tepuknya 1 kali. Kalau siang, tepuknya 2 kali. Kalau sore, tepuknya 3 kali. Kalau malam, tidak bertepuk. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Oke. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi.
depan ya Bu untuk memimpin ice breaking selanjutnya. Oke, kita mulai sekali lagi. Fokus. Selamat sore. Oke, selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Oke, kasih tepuk tangan untuk semua. Oke, satu lagi Bu. Oke, berarti sudah fokus semua. Alhamdulillah. Saya akan mengatakan clue saya adalah dunia itu bulat. Oke, dunia itu bulat. Jadi silakan Ibu Bapak menjawab. Dunia itu bulat. 8 ditambah 6 sama dengan, oke Bu Sari? 0. Masih salah Bu. Oke, yang semangat. Sekali lagi saya kasih clue. Dunia itu bulat. 8 ditambah 6 sama dengan, oke, 3. Betul, kasih tepuk tangan. Yang lain masih bingung? Oke, saya ulangi lagi. Dunia itu bulat. 0 ditambah 8. Berapa Ibu? Berapa Bu Tri? Masih bingung Bu? Cluenya adalah dunia itu bulat Bu. Oke, berarti kalau 0 ditambah 8 itu bulatnya berapa dunianya Bu? 3. Oke, tepuk tangan Bu. Oke, kita lanjut ya Bu ya. Masuki. Nanti Pak dipikirkan lagi di rumah. Memasuki acara, baiklah Bapak Ibu izin berdiri di sini untuk menyampaikan materi saya, pemaparan materi tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman diseminasi budaya positif. Izin di sini saya bukan menggurui, tetapi saya posisi sedang belajar. Oke Bu. Nomor Bu. Belum. Oke. Belum Bu. Di sini sudah Bu. Di sana belum. Udah. Apa loading ya Bu? Loading nggak sih? Dia di sini sudah pindah, di situ belum ada. Udah dijeda dulu anak dia. Oke lanjut. Jadi di dalam modul ini Bapak Ibu ada konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan berparadigma belajar, yaitu lanjut ke disiplin positif. Ada juga nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, dan motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, jadi di modul 1-4 ini, inilah dimensi, inilah materi yang akan kita bahas satu persatu. Oke, selanjutnya. Pembelajaran dengan berparadigma baru. Pembelajaran dengan berparadigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yang mana para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori, filosofi, Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Bisa kita lihat bersama-sama profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Oke, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini Bapak Ibu kita sering sekali salah persepsi. Maka di sini saya katakan miskonsepsi tentang teori kontrol. Kalau kita
mendengar kontrol itu sepertinya apa ya, terjadi di benak kita itu sesuatu yang tidak baik. Pasti terbenam di dalam benak kita itu ilustrasi guru itu mengkontrol murid, atau ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Lanjut ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita sering berpikir bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter seseorang. Yang selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Sementara inilah yang terjadi ketika kontrol tersebut menjadi miskonsepsi. Kita salah mempersepsikannya. Di sini perubahan berparadigma stimulus respon ke teori pendekatan teori kontrol. Di pertama, semua orang melihat hal yang sama. Menjadi pendekatan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi kita tidak bisa Bapak Ibu menyamakan persepsi kita dengan orang lain. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Apakah bisa? Kita mengubah seseorang selalu bisa bersama dengan pandangan kita. Sementara pendekatan teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi tidak harus pandangan kita harus kita samakan atau kita memaksa pandangan orang harus sama dengan kita, karena kita juga harus memahami pandangan orang lain. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kita selalu melihat perilaku anak-anak kita itu selalu semuanya salah. Sebenarnya itu tidak semuanya salah, Bapak Ibu. Kadang-kadang semua perilaku itu mereka itu memiliki tujuan. Apa sih tujuan mereka di balik apa yang mereka lakukan? Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Iya, orang lain bisa mengontrol saya. Karena kadang mereka berpikir, kenapa orang lain bisa mengontrol saya? Sementara yang bisa mengontrol saya itu adalah diri saya sendiri. Nah, itu ada alasan-alasan tertentu. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Itu miskonsepnya. Bisa tidak kita mengontrol orang lain? Mungkin tidak selamanya kita bisa, Bapak Ibu. Karena yang benar adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kadang-kala kita tidak bisa memaksakan seseorang sama dengan kita. Di sini ada pemaparan diagram materi, ada disiplin positif, ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini adalah diagram apa yang disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Apa tujuannya? Sebagai pendidik, kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, di sini ada nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Bisa kita lihat. Kalau nilai-nilai kebajikan ada profil pelajar Pancasila, ada teori, program, ada keterampilan hidup. Beriman dan bertakwa, profil pelajar Pancasila, berpendidikan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Sementara kalau menurut Ibu, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup atau life skill ada beberapa dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Oke, Ibu, kebutuhan dasar manusia. Sekarang saya bertanya, Ibu memiliki kebutuhan dasar? Ada, Bu? Ada. Kebutuhan dasar itu apa kira-kira, Bu Bapak? Apa Bu kebutuhan dasar itu? Makan,
pandang pangan, kebahagiaan Bu ya, dicintai. Itu adalah kebesaran kita. Nah, begitu pun juga dengan anak-anak kita, murid-murid kita. Mereka juga butuh hal-hal kebutuhan yang mungkin selama ini tidak kita berikan. Itulah yang menyebabkan mereka kadang-kadang berperilaku menyimpang, Bapak Ibu. Nah, jadi kita tidak bisa menjudge oh anak itu jahat, oh anak itu salah, selamanya salah, tidak bisa. Karena dia memiliki kebutuhan juga. Karena kebutuhan dasar manusia, apa sih kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi selanjutnya seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi ketika anak-anak melakukan sesuatu hal yang salah dan tidak benar, mungkin itu adalah salah satu kebutuhan. Ada kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Oke, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia seperti yang Ibu Nova bilang. Ada bertahan hidup, ada rasa kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kebebasan dan ada kesenangan. Untuk bertahan hidup, kita perlu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Begitupun juga dengan rasa kasih sayang, kita perlu rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya penguasaan. Penguasaan itu biasanya kita cenderung menginginkan harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, keinginan untuk dianggap hebat, berprestasi, diakui dan didengarkan. Kemudian kebebasan. Kebutuhan dasar manusia juga perlu kebebasan, Bapak Ibu, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kesenangan, kita juga butuh kesenangan, yaitu seperti bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Motivasi perilaku manusia, ada ekstrinsik dan intrinsik, dari dalam dan dari luar. Dari dalam ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Selanjutnya, dari intrinsik, motivasi intrinsik, tujuan disiplin positif itu adalah untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai dan mereka percaya. Itulah yang akan kita tanamkan kepada anak-anak kita, bahwa disiplin tersebut adalah motivasi yang datangnya dari dalam diri masing-masing, sehingga mereka sadar apa yang mereka lakukan itu bukan paksaan dari orang lain. Oke, di sini saya ada pertanyaan Bapak Ibu. Di sini ada setuju atau tidak setuju. Yang pertama, saya ingin bertanya, Ibu Titir. Iya, saya bertanya ya Bu. Nomor 1 pertama adalah hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Menurut Ibu setuju atau tidak? Tidak setuju. Alasannya Bu? Gimana Bu? Iya Bu, jangan didukung terus ya Bu ya. Iya. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Itu setuju atau tidak Bu? Setuju. Oke, selanjutnya memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Tidak setuju. Oke, lanjut Bu. Slide berikutnya kita lihat. Nah, di sini ada tindakan guru. Kita berlanjut di sini Bu. Nomor 1. Dulu Bu, sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya sering menghukum. Ya. Tetapi seiring berjalannya waktu dan pengalaman saya, mulai ada perubahan sedikit demi sedikit. Tindakan guru yang di samping ada hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi
Yang terakhir lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, menurut Ibu, nomor 1 itu masuk ke hukuman atau konsekuensi. Dia mencatat 100 kali Bu di bukunya dengan kalimat saya tidak akan terlambat. 100 kali Bu, bayangkan. Itu termasuk ke hukuman atau konsekuensi kira-kira? Konsekuensi Bu. Hukuman. Oke, nanti kita lihat Bu. Oke, ada yang beranggapan itu hukuman, ada yang beranggapan itu konsekuensi. Kemudian lanjut kedua, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu masuk ke hukuman atau konsekuensi Pak Heri? Kira-kira seperti apa Pak Heri? Hukuman atau konsekuensi? Iya, dulu Bapak pernah saya hukum Bapak. Oke, lanjut Bu, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Itu masuk hukuman apa? Masa sih dulu hukuman atau konsekuensi? Oke, lanjut dulu. Menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi. Lari keliling lapangan. Hukuman itu saya Bu. Saya dulu ya. Aku yang dulu. Lanjut Bu, kita lihat jawabannya Bu. Nah, ini dia Bu. Oke, kalau konsekuensi itu dia lebih tindakan yang lebih ada dampak apa ya Bu? Dikenal sama dia memperbaiki. Di situ ada hukuman. Kalau mencatat itu jelas menghukum juga Bu ya. Terus kalau lari itu menghukum. Kalau mengganti kertas berarti dia mengajarkan kepada anak untuk bertanggung jawab. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan itu konsekuensi. Terus lari itu jelas menghukum. Lanjut. Oke, perbedaan hukuman dan konsekuensi di situ Bu ada perbedaannya. Ya, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, menyakitkan harus terjadi ya. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, berarti dia itu mau tidak mau. Terus membuat anak sakit fisik maupun hati, anak membenci, anak dipaksa mendorong anak menyakiti diri sendiri atau konsep diri yang buruk, sementara kalau konsekuensinya konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan Bu. Terus yang terakhir marah, ada rasa bersalah, dipermalukan dan lain sebagainya. Sementara kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, mungkin sementara saja, tetapi mungkin dia juga lebih menyadari kesalahannya. Oke, ini ada konsekuensi, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Iya. Hukuman tidak terencana tiba-tiba, yang biasanya spontan kita lakukan. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus bersifat satu arah, merupakan hukuman fisik atau psikis anak. Kemudian konsekuensi terencana, dia biasanya murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor, berarti masih dalam ini kita. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahannya. Proses yang dimiliki adalah kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi yang bertanggung jawab. Nanti yang akan kita terapkan adalah untuk restitusi. Oke, 5 posisi kontrol yang harus ada pada diri kita sebagai guru, yaitu biasanya 5 posisi kontrol itu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, sebagai manajer, dan selanjutnya. Oke. Di sini ada motivasi Bu, posisi kontrol, ada identitas, ada diagram, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Ini ada betul. Oke, di sini kalau penghukum biasanya Bapak Ibu ciri-cirinya itu adalah menghardik atau sampai menunjuk-nunjuk anak itu kita hardik
sampai kita menunjuk. Terus ucapannya biasanya kalau kamu tidak melakukan, awas ya, itu biasanya ancaman. Ibu-ibu ya mengancam. Tetapi kalau membuat orang merasa bersalah, biasanya itu ucapannya permohonan. Terus kamu seharusnya kamu sudah tahu, nah ini salah, bukan membuat dia merasa bersalah. Teman membuat alasan-alasan kepada muridnya, ayolah misalnya lakukan dari ibu ya. Nah itu kita sebagai posisi kontrol, sebagai teman. Selanjutnya sebagai pemantau. Pemantau di sini adalah menghitung dan mengukur. Jadi dia berdasarkan fakta, Bapak Ibu. Kalau memang pemantau ini dia berdasarkan kalau sekolah itu ada peraturan, jadi dia harus berdasarkan fakta yang ada. Sementara sebagai manajer, kalau sebagai manajer mengajukan pertanyaan, misal apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan dan lain sebagainya. Oke, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Sebagai teman, ini ada kasus ya Bapak Ibu, siswa tidak memakai atribut lengkap. Ini sebagai teman, biasanya bahasanya kita, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong ya demi ibu. Itu biasanya sih kita memposisikan kita sebagai teman. Sebagai pemantau, itu ada dikit Bu, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Besok kamu harus beli atribut dan jangan diulang lagi ya. Nah ini berdasarkan fakta peraturan artinya. Oke, sebagai manajer. Nah disinilah posisi kita ditempatkan sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi kita diusahakan untuk memposisikan kontrol sebagai manajer. Bapak Ibu. Oke, di sini ada contoh posisi kontrol. Misal ya Bapak Ibu, saya sangat kecewa sama kamu. Itu kira-kira masuk di posisi kontrol apakah kamu? Kira-kira Bu Dori, misal ini ya Bu, saya sangat kecewa sama kamu. Itu posisi kontrol apa? Pemantau, apa teman, apa penghukum, apa membuat merasa bersalah, atau manajer Bu? Merasa bersalah. Saya sangat kecewa sama kamu, merasa bersalah. Coba kita lihat Bu di slide berikutnya. Iya, tepuk tangan Bu buat Bu Dori. Oke, slide berikutnya. Oke, sekarang ada statement seperti ini Bu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kira-kira itu kita sebagai guru itu di posisi kontrol apa? Pemantau, teman, merasa bersalah, penghukum atau manajer? Penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, kita lihat Bu. Oke, tepuk tangan Bu buat Bu Nova. Ya. Selanjutnya Bu, slide berikutnya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, itu pertanyaannya Bu. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira kita ada di posisi kontrol yang mana? Manajer. Oke, slide berikutnya. Oke, manajer. Tepuk tangan kembali untuk Bu Sari. Oke. Ayolah, lakukan demi ibu. Ayo. Apa itu Bu? Hukuman. Membuat merasa bersalah atau teman? Ayolah, lakukan demi. Oke, kita lihat Bu slide-nya. Iya, teman. Tangan Bu. Oke, lanjut Bu. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, itu masuk kemana Bu? Hukuman. Penghukum. Penghukum atau pemantau? Pemantau buaya. Iya, coba kita lihat Bu Nur, jangan lama-lama Bu. Iya, pemantau jam tangan, iya Bu. Oke, lanjut. Oke, keyakinan kelas. Jadi di dalam penerapan ini
kita harus memiliki keyakinan kelas yang kita jelaskan terlebih dahulu kepada anak-anak kita, Bapak Ibu. Jadi kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Keyakinan kelas kalau zaman sebenarnya sama keyakinan sama peraturan, sama atau tidak? Sama atau tidak, Bapak Ibu? Beda, Bu. Kalau peraturan kelas itu seperti apa? Lebih sudah ditentukan sendiri ya, Bu ya. Lebih memaksa. Iya, keyakinan kelas. Oke, lanjut, Bu. Oke, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Oke, untuk mendukung motivasi intrinsik siswa tadi, Bu. Kalau kita peraturan, jadi peraturan itu biasanya datangnya dari diri kita sendiri. Kita memberikan peraturan itu kepada anak. Sementara itu nanti yang akan terjadi adalah yang tercipta dari anak tersebut adalah motivasi dari luar atau ekstrinsik. Sementara kalau kita meyakinkan keyakinan kelas, dia itu mereka membuatnya sendiri atas dasar apa yang mereka inginkan. Mudah-mudahan kita berharap jika sesuatu yang berasal dari intrinsik dalam, maka mereka akan menepatinya atau melaksanakannya. Oke, bentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu, Bu, itu adalah bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal. Selanjutnya dibuat dalam pernyataan positif. Nah, maksudnya ini adalah di dalam menentukan keyakinan kelas, kita tidak boleh memakai kata-kata negatif. Contohnya jangan, itu tidak bisa, Bapak Ibu. Jangan, iya. Atau tidak, itu tidak bisa karena itu adalah kata-kata negatif. Seperti apa misalnya? Tujuan kita supaya baju anak tersebut dimasukkan. Berarti dilarang kita membuat keyakinan kelas itu dilarang jangan mengeluarkan baju, itu tidak, Bapak Ibu. Jadi kita cari bahasanya yang tidak negatif seperti memasukkan baju pada saat pelajaran. Nah, jadi yang timbul itu bukan hal-hal yang negatif tetapi dibuat dalam pernyataan yang positif. Jadi anak itu ketika membaca jangan mengeluarkan baju, nah itu sudah dari situ dia berpikir itu sepertinya larangan gitu. Nah, selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Sesuai kondisi kelas dan sekolah, semua warga kelas dibuat saat membuat keyakinan kelas dilibatkan. Biasanya kita satu kelas kalau keyakinan kelas yang dilibatkan adalah siswa dan kita sendiri, Bapak Ibu. Oke. Apa itu segitiga restitusi, Bapak Ibu? Ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam melaksanakan segitiga restitusi tersebut, yaitu yang pertama, validasi tindakan yang salah. Jadi anak itu kalau bermasalah kita panggil dulu, Bapak Ibu, kita tanyakan dulu validasi tindakan yang salah, kenapa dia melakukannya. Selanjutnya menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu pertama menstabilkan identitas dulu. Kita tanya dulu anak itu seperti apa. Nanti dia bercerita sendiri apa yang dilakukan. Selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat di kelas. Jadi berarti tahap pertama itu adalah yang kita lakukan itu membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Sehingga kita bisa menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Oke, di sini ada menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian berbuat salah itu wajar. Itu ya Bapak Ibu, tidak ada manusia yang sempurna. Itu biasanya ucapan-ucapan yang kita keluarkan. Ibu juga pernah melakukan hal itu. Ibu juga tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencoba solusi dari kamu, mendengarkan solusi dari dirinya sendiri. Oke, validasi
validasi tindakan yang salah. Ini validasinya Bu, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Nah jadi kita tanya, kamu pasti punya alasan ya anak-anak, ditanya anak itu Bu. Jangan kita menyelesaikan masalah langsung marah-marah, berarti kita tidak menerapkan segitiga restitusi. Terus padahal kamu bisa melakukan lebih buruk lagi. Nah itu bahasa-bahasa yang kita keluarkan di dalam menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah itu adalah kata-kata ketika kita menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Oke, yang tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Oke nak, misalnya nilai apa yang telah disepakati bersama. Nanti dia ketemu sendiri, Bapak Ibu. Oh iya Bu, saya sedang melanggar, tidak menghargai Bu Resi pada saat jam belajar misalnya. Nah, dia itu tahu sendiri keyakinan kelas yang sudah mereka buat di kelas. Oke, contoh pemecahan masalah menggunakan segitiga restitusi. Kemarin saya sempat mengambil video, Bapak Ibu, bisa kita lihat videonya. Ya. Oke. Oke, jadi kemarin saya sempat buat video Bapak Ibu. Suaranya nggak terdengar ya? Ini ada kasus Bapak Ibu dari salah satu murid yang pekerjaannya dicontek oleh temannya yang lain. Dapat ya? Iya Bu, tiba-tiba membisu. Dalam hati itu ngomongnya. Oke. Nah di dalam karena tidak terdengar ya Bapak Ibu, ada kesalahan teknis. Oke, di sini salah satu siswa kita melakukan kemarin sempat ada laporan dari ketua kelas bahwa Ayu marah-marah terhadap temannya Taruna karena hasil pekerjaannya dicontek. Untung saja si Ayu ini tidak sampai memukul ya Bapak Ibu. Kemudian saya tanya, apa alasan? Pertama kali yang saya lakukan adalah menstabilkan. Saya tanya terlebih dahulu, benar tidak? Oh iya Bu, gini-gini. Nah terus kemudian saya tanya lagi validasi tindakan yang salah. Kenapa? Apa alasan dia melakukannya? Karena dia kesal Bapak Ibu ketika dia mengerjakan sesuatu, temannya dengan mudahnya mencontek. Kemudian saya tanya lagi, apakah perbuatannya itu benar? Tetapi dia jelas menganggap itu salah. Terus saya tanya Bapak Ibu, kira-kira apa yang dilakukan? Dia berjanji untuk kedepannya lebih bersabar lagi. Dan kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghargai teman di kelas. Nah, berarti secara tidak langsung dia sadar. Dan saya tidak perlu mencarikan solusi terhadap anak tersebut, karena dengan sendirinya dia tahu apa kesalahannya dan apa solusi yang akan dilakukan. Itulah gunanya kita menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Kemudian ada kasus yang kedua, salah satu anak kita juga waktu itu tidur pas jam pelajaran. Kemudian saya stabilkan suasana, validasi tindakan yang salah. Apa alasan dia sampai seperti itu? Pertama kali dia bilang ngantuk, dan kemudian dia sendiri yang berjanji bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatan dia tersebut. Dan yang terakhir adalah
Saya tanyakan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Menghormati guru pada saat menerangkan. Ya, ini kasus-kasusnya, tetapi sayang sekali suaranya bermasalah ya Bapak Ibu. Sudah benar? Oke. Kok lebot dulu. Oke, contoh masak-masak, sesi tanya jawab Bapak Ibu. Oke, sekarang silakan Bapak Ibu. Misalkan ada yang mau ditanyakan, kita sharing bareng. Bukan saya yang menjawab, tapi kita sama-sama sharing bareng-bareng di sini Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan. Silakan mengajukan pertanyaan. Silakan Bu. Stand up. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, saya Nila. Saya mau bertanya. Tadi kan Ibu mengatakan kita harus menerapkan teori kontrol guru sebagai manajer. Ya. Jadi pertanyaan saya, apakah efektif Bu kalau mengingat kondisi anak kita yang sangat luar biasa pada saat jam belajar? Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau beri tanggapan Bu? Iya. Baiklah Bu ya. Mungkin saya akan memberikan sedikit gambaran. Bisa jadi jawaban saya salah. Bisa jadi juga mungkin bisa diterima oleh Bapak Ibu semua. Jadi ketika kita, pertanyaan Bu Resi adalah, bisakah efektif ketika kita menerapkan posisi kontrol manajer di sekolah dengan adanya perilaku anak kita yang beragam ini? Jawabannya kalau menurut saya insya Allah tidak bisa, karena sudah beberapa waktu ini saya sudah menjalankan pengalaman saya. Kita melakukan sebagai manajer dengan menerapkan segi restitusi, anak itu lebih datangkan kesadaran dari dirinya sendiri. Kita tidak perlu harus marah-marah sama anak. Kita tidak perlu harus mengejar-ngejar anak untuk cuma menanyakan masalah mereka. Karena kita juga harus meningkatkan cara kita sendiri. Seperti itu ya Bu Resi, mungkin bisa diterima Bu. Oke, silakan Bu untuk anak Ibu Resi. Terima kasih atas pertanyaannya Bu. Selanjutnya Bu, ada pertanyaan yang lain? Oke, silakan Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan sedikit yang akan saya tanyakan Bu mengenai posisi kontrol sebagai manajer tadi ya. Jika posisi kontrol sebagai manajer ini tidak bisa efektif atau efektif, apa yang akan kita lakukan? Tindakan kita apa? Oke, Terima kasih. iya Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, pertanyaan Bu Ismalia adalah, jika tidak efektif, posisi kontrol sebagai manajer yang melakukan apa yang akan dilakukan? Menurut saya Bu, dari pembelajaran yang saya dapatkan adalah, ketika posisi kontrol sebagai manajer ini tidak efektif, maka kita turunkan sampah menjadi posisi kontrol sebagai pemantau. Karena pemantau ini dia berdasarkan fakta, dokumen yang ada di sekolah. Mungkin agak tidak sedikit ada, tetapi itu masih dalam lingkup positif Bu Ismail. Jadi kalau misalnya manajer itu tidak bisa kita lakukan, kita rubah menjadi posisi pemantau. Itu yang bisa. Oke, silakan ada pertanyaan berikutnya Bu.
Ya, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya tadi masih ada yang belum saya paham ya. Bagaimana sih caranya penerapan kita sebagai guru untuk menjadi posisi mentor sebagai manajer di sekolah tersebut? Terima kasih. Terima kasih Bapak atas pertanyaan. Bagaimana cara kita memposisikan diri kita sebagai manajer? Sama tadi Bu, seperti yang sudah saya ulas, ketika kita sebagai manajer, kita menyelesaikan masalah itu dengan menggunakan sertifikat restitusi. Yaitu yang pertama kita mensempurnakan identitas, yang kedua validasi, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas anak tersebut. Oke, mungkin bisa dipahami Bu. Oke, sampai dari sini tertutup banget Bu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau pelajar atau manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu adalah makanan dari saya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada Bapak Ibu atas waktu yang sudah diluangkan. Sekali lagi Bu, tanpa dukungan Bapak Ibu, saya tidak akan pernah bisa melaksanakan berbagai hal ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, kita membentuk keyakinan kelas terlebih dahulu. Apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Desi? Tahu? Hah? Oke, keyakinan itu kepercayaan. Sementara kalau peraturan apa? Hal yang harus ditaati. Jadi begini kenapa Ibu bilang keyakinan kelas bukan peraturan? Ketika kalian mendengar suara peraturan itu kan istilahnya kan seperti menakutkan ya. Tetapi kalau keyakinan itu datang dan hadir dari diri kita sendiri. Manakala keyakinan itu datang dari kalian, berarti kalian secara tidak langsung mau tidak langsung akan mentaatinya. Tetapi kalau peraturan, waduh saya takut ini, kalau nggak dikerjakan nanti ada hukuman. Seperti itu kan? Nah, tetapi kalau keyakinan itu datang dari diri kalian sendiri, dan itu yang harus kita lakukan. Tetapi perbedaan keyakinan dan peraturan ini tadi ada perbedaannya. Jika keyakinan, kita tidak boleh mengungkapkan dengan kata-kata negatif. Contohnya, jangan. Terus apa lagi Tidak. Nah, keyakinan kelas ini diungkapkan dengan kalimat-kalimat yang positif. Contohnya misalnya, Desi, keyakinan kelas apa yang kamu inginkan di kelas ini? Contoh, coba kasih tahu. Memasukkan baju. Oke, memasukkan baju. Itu adalah keyakinan kelas. Tetapi jangan ditambahin jangan mengeluarkan baju, itu tidak boleh karena menggunakan kata yang negatif. Oke, Ibu punya stick note di sini, silahkan kalian tulis keyakinan kelas apa yang kalian inginkan. Nanti kita tempel di situ. Setiap kali kita masuk, kita akan lihat keyakinan apa yang kalian buat sendiri. Bagaimana?